Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulillahil karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya teman-teman sekalian, sehingga kita masih bisa sama-sama memperbaiki diri kita, sama-sama menambah amal ibadah kita untuk senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena beliau yang begitu mulia sehingga beliau telah mengorbankan harta dirinya, waktunya, hidupnya untuk mengenalkan kita kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang membuat kita hidup dengannya, yang membuat kita ingin mati dengan kalimat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta kepada kita sampai akhir hayatnya, teman-teman sekalian. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi satu kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah dari sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu yang dimana Allah ridha kepada dia dan dia pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini bernama Salabah bin Abdurrahman, teman-teman sekalian. Salabah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Salabah ini mendapatkan tugas dari Rasulullah. Ada tugas dari Rasulullah untuk pergi ke satu tempat. Lalu Salabah bin Abdurrahman ini pun melaksanakan perintah dari Rasulullah. Dia pun pergi di perjalanan, teman-teman sekalian. Di perjalanan dia itu tidak sengaja dia melihat. Jadi pada waktu itu rumah-rumah penduduk itu terpisah dengan kamar mandinya, teman-teman. Kamar mandinya di luar dengan masih ditutupi dengan bambu-bambu. Pada waktu itu tidak sengaja Salabah ini lewat dan melihat ada perempuan yang sedang mandi, teman-teman sekalian. Tidak sengaja dia melihat perempuan yang sedang mandi. Lalu saat itu juga dia ketakutan luar biasa. Ketakutan langsung terpikir di kepalanya, ya Allah, jangan-jangan sudah turun wahyu lagi, jangan-jangan sudah turun lagi ayat kepada Rasulullah tentang apa yang saya lakukan hari ini, tentang kesalahan yang saya lakukan hari ini. Saya tidak sengaja ya Allah. Karena ketakutannya ini, teman-teman sekalian, ketakutan dari Salabah ini, dia tidak kembali ke Rasulullah, tapi dia berlari. Dia pergi meninggalkan Rasulullah. Dia berlari sampai ke gunung, teman-teman sekalian, gunung antara Mekah dan Madinah. Dia mendaki terus gunung itu karena rasa takutnya. Dia tidak ingin kembali kepada Rasulullah, dia tidak ingin pulang.
Dia langsung pergi meninggalkan Rasulullah. Dia di gunung itu teman-teman sekalian selama 40 hari. 40 hari, 40 malam. Sampai Rasulullah mencari-cari dia. Rasulullah berkata kepada para sahabat, apakah kalian ada yang melihat Salabah? Tidak ada yang melihatnya ya Rasulullah. 40 hari dia telah menghilang. 40 hari dia tidak kembali. Tidak ada sahabat yang melihatnya. Lalu turunlah malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyu kepada Rasulullah. Jibril berkata, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, engkau mendapat salam dari Allah. Dan Allah berpesan, ada satu orang sahabatmu berada di gunung, di atas gunung di antara Mekah dan Madinah. Di sana dia menangis sejadi-jadinya mengharapkan ampunanku. Itu disampaikan Jibril kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Umar dan Salman pada waktu itu, memerintahkan Umar dan Salman untuk pergi ke gunung itu mencari Salabah ini, mencari saudaranya ini, mencari sahabatnya ini. Maka pergilah Umar dan Salman, teman-teman sekalian. Umar dan Salman pergi melewati gunung itu, mulai mendakinya. Lalu di perjalanan Umar bertemu dengan salah satu penduduk warga di situ, penduduk desa di situ. Dia berkata, apakah engkau melihat seorang pemuda yang berlari ke atas gunung ini? Lalu penduduk itu berkata, apakah yang kau cari adalah seorang pemuda yang setiap hari menangis, yang mengatakan dirinya adalah calon-calon penghuni neraka? Lalu Umar berkata, kenapa kau berkata demikian? Lalu warga desa itu berkata, soalnya pemuda itu setiap malam selalu menjerit-jerit, setiap malam selalu berteriak sehingga kami mendengarnya. Berteriak, berkata bahwa ya Allah, kenapa kau tidak cabut saja nyawaku hari ini ya Allah? Seperti itu terus setiap malam dengan tangisannya. Lalu Umar dan Salman pun kembali melakukan pencariannya dan akhirnya menemukan Salabah ini ada di gunung itu. Masih meratapi kesedihannya, meratapi kesalahannya. Kesalahan yang dia tidak sengaja, teman-teman sekalian, bayangkan. Masya Allah. Kesalahan yang tidak dia sengaja sampai dia ratapi 40 hari, 40 malam meninggalkan Rasulullah. Menangis jadi-jadinya di atas gunung itu. Lalu begitu kagetnya Salabah ini melihat Umar datang, lalu berkata, wahai Umar, apakah kau sudah disuruh Rasulullah datang untuk menjemputku? Apakah kau disuruh Rasulullah untuk mencariku? Umar berkata, ya, aku datang kemari untuk menjemputmu. Lalu Salabah berkata, ya Umar, aku tidak mau bertemu Rasulullah kecuali dalam keadaan dia sholat. Aku tidak berani bertemu sama Rasulullah kecuali dia dalam keadaan sholat. Katanya seperti itu. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah Salabah bersama Umar dan Salman menghadap Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah sedang sholat. Lalu Umar, Salman dan Salabah mengikutinya, langsung mengikuti rakaatnya, ikut sholat bersama Rasulullah. Ketika Salabah mendengarkan ayat yang Rasulullah bacakan, seketika itu juga Salabah ini langsung pingsan, teman-teman sekalian, langsung pingsan. Selesai sholat, Rasulullah berkata kepada Umar, ya Umar, ya Salman, apa yang kalian lakukan kepada Salabah? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Lalu Rasulullah mulai menggerakkan badannya Salabah ini sampai Salabah terbangun. Lalu Rasulullah berkata, wahai Salabah, kenapa kau menghilang? Kenapa kau meninggalkanku selama 40 hari? Salabah berkata, ya Rasulullah, aku berdosa ya Rasulullah. Aku berdosa. Aku takut menemuimu. Aku takut murkanya Allah. Lalu Rasulullah berkata, wahai Salabah, bukankah aku sudah pernah mengajarimu bahwa ayat-ayat Allah itu maha pengampun? Aku telah mengajarimu doanya untuk minta ampunan kepada Allah. Salabah menjawab, iya Rasulullah, tapi dosaku besar ya Rasulullah. Dosaku besar. Rasulullah menjawab lagi, apakah kau tahu bahwa ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosamu? Tetap saja Salabah menjawab, iya Rasulullah, tapi saya berdosa ya Rasulullah, dosa saya besar. Sampai tidak tenang hatinya, lalu Salabah pulang ke rumahnya. Lalu tiba-tiba Salman datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah kau masih ingat dengan Salabah ya Rasulullah? Rasulullah katakan, ya, kenapa dengan dia?
Salman berkata, ya Rasulullah, Salabah telah sakit keras selama 8 hari. Selama 8 hari ini dia sedang sakit keras di rumahnya. Lalu segera juga Rasulullah datang ke rumah Salabah bin Abdurrahman ini menemuinya. Salabah langsung mengangkat kepala Rasulullah langsung mengangkat kepala Salabah dan dibaringkan di pangkuannya Rasulullah. Lalu Salabah ini menyingkirkan kepalanya. Maka Rasulullah berkata, ya Salabah, kenapa kau singkirkan kepalamu dari pangkuanku? Apa kata Salabah, teman-teman? Karena aku banyak dosa ya Rasulullah. Rasulullah berkata, apa yang kau rasakan? Maka Salabah menjawab, aku merasakan sekarang ini kakiku begitu dingin, seperti digerogoti semut. Kakiku menjalar sampai ke perut, seperti digerogoti semut. Lalu Rasulullah berkata, Salabah, sesungguhnya maut akan menjemputmu. Lalu Salabah berkata, ya Rasulullah, mohonkan ampun ya Rasulullah. Mohonkan ampun kepadaku ya Rasulullah. Mohonkan ampunan kepadaku ya Rasulullah. Doakan aku ya Allah. Mintakan kepada Allah, ampuni aku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, wahai Salabah, sesungguhnya baru saja Jibril datang menemuiku. Lalu Jibril berkata, sampaikan kepada Salabah bahwa ketika dia menemuiku dengan dosa seisi dunia, maka ampunanku akan lebih besar daripada dunia dan seisinya. Seketika itu hati Salabah mulai tenang dan maut pun menjemput Salabah bin Abdurrahman. Dia meninggal saat itu juga, saat mendengar kabar gembira dari Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh para sahabat mengkafaninya, memandikannya, mengkafani, lalu menyolati. Kemudian diantarkan jenazah Salabah ini ke liang lahat. Di perjalanan, teman-teman sekalian, di perjalanan ini Rasulullah berjalan seperti sesak, seperti dengan kesesakan orang banyak gitu. Lalu ketika selesai dikuburkan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kami melihatmu berjalan seperti berdesak-desakan. Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya tadi saya berjalan itu seperti berdesak-desakan karena bumi ini dipenuhi oleh malaikat yang turun untuk mengantarkan jenazah dari Salabah. Masya Allah. Penduduk langit, teman-teman sekalian, turun untuk ikut melayat mengantarkan jenazah Salabah. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran, teman-teman sekalian. Ampunan Allah itu jauh lebih besar. Dosamu sebesar gunung, ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Dosamu sedalam lautan, ampunan Allah jauh lebih dalam daripada itu. Ketika kau benar-benar minta ampun sama Allah, kau menemui Allah dengan keadaan dosa yang banyak sekali, maka Allah akan menemuimu dengan ampunan yang jauh lebih banyak, teman-teman sekalian. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas ini artinya dosanya sudah keterlaluan, teman-teman. Melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ketahuilah bahwa ampunanku ini selalu ada. Ampunanku selalu ada untuk kalian yang ingin bertobat, betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini, teman-teman, kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Bagaimana seorang Salabah yang hanya melakukan dosa yang tidak dia sengaja, tapi rasa penyesalannya, rasa ketakutannya kepada Allah begitu besar. Sampai ketika dia menemui ajalnya, Allah mengirim ribuan malaikat untuk datang mengantarkan jenazahnya Salabah. Masya Allah. Semua kisah ini kita bisa kesakan dalam hati, kita jadikan pelajaran hidup yang begitu berharga dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya minta ampun sama Allah kalau ada salah-salah kata. Saya minta ampun atas kesalahan-kesalahan saya. Semoga kisah ini bisa kita ambil positifnya, kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.